sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Sistem Politik Indonesia ingin menjelaskan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi Lembaga Kepresidenan dan Kementerian pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Pasca Orde Baru. Untuk itu, yuk kita simak video berikut ini. Saya Ayu Pratiwi akan menjelaskan lembaga kepresidenan pada waktu masa Orde Lama. Pada periode 1945 sampai 1965. Berlakunya konstitusi yang disahkannya oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang kelak kemudian disebut sebagai UUD 1945. Periode ini lagi dibagi menjadi dua masa, yaitu pertama antara 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945, saat negara Indonesia berdiri sendiri, dari kedua antara 27 Desember 1945 sampai 15 Agustus 1950. Saat negara Indonesia bergabung sebagai negara bagian dengan Federasi Republik Indonesia Serikat. Pada 18 Agustus 1945, untuk pertama kalinya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI. Dalam masa peralihan ini, kekuasaan Presiden sangat besar karena seluruh kekuasaan DPR, MPR, dan DPA. Sebelum lembaga itu terbentuk, dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Namun, tugas berat juga dibebankan kepada Presiden untuk mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang diterapkan UUD 1945. Pada 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950, RI bergabung dalam Negara Federasi Republik Indonesia dengan kedudukan sebagai negara bagian. Hal ini mengakibatkan berlakunya dua konstitusi secara bersamaan di wilayah negara bagian RI, yaitu Konstitusi RIS dan UUD 1945. Pada 27 Desember 1949, Presiden RI Soekarno telah menyerahkan secara resmi kekuasaan pemerintahan RI kepada Asad sebagai pemangku jabatan presiden. Menurut Konstitusi RIS, lembaga kepresidenan yang bersifat personal terdiri atas seorang presiden. Presiden dipilih oleh Dewan Pemilih yang terdiri atas utusan negara-negara bagian dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum menjalankan tugasnya, Presiden bersumpah dengan Dewan Pemilih. Berbeda dengan UUD 1945, Konstitusi RIS mengatur kedudukan dan kekuasaan, tugas dan kewenangan, serta hak dan kewajiban lembaga kepresidenan secara lebih rinci. Selain itu, dalam Konstitusi RIS, hal-hal yang mengatur tentang lembaga kepresidenan tidak terletak dalam satu sebab khusus, melainkan tersebar di berbagai pasal. Lembaga kepresidenan dalam periode ini sangatlah pendek. RI dan RIS atau RIS mencapai kesepakatan pada 19 Mei 1950 untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Pada 15 Agustus 1950, di hadapan sidang DPR dan Senat, diproklamasikan berdirinya Kesatuan Negara Republik Indonesia, dikenal dengan UUDS 1950. Berdasarkan UU RIS nomor 7 tahun 1950, pada hari itu juga pemangku jabatan RI menyerahkan secara resmi kekuasaan pemerintah RI kepada Soekarno sebagai Republik Indonesia. Pada periode 1950 sampai 1959, lembaga kepresidenan masa Republik ketiga tergolong unik. Tokoh yang memangku jabatan Republik Indonesia pada periode ini merupakan hasil persetujuan dari RIS dan RI pada 19 Mei 1950. Sedangkan tokoh wakil presiden untuk pertama kalinya diangkat oleh presiden dari tokoh yang diajukan oleh DPR. Bahwa lembaga kepresidenan hanya bersifat sementara, seiring pemberlakuan konstitusi sementara dan akan berakhir dengan lembaga kepresidenan
menurut konstitusi yang tetap akan dibuat. Dalam perjalanannya, Wakil Presiden mengalami kekosongan pada per 1 Desember 1965. Karena Wakil Presiden mengundurkan diri, aturan pasal 45 tidak dapat lagi digunakan untuk mengisi lowongan tersebut, sedangkan konstitusi tetap maupun UU pemilihan umum presiden dan wakil presiden belum ada. Pada 1958, presiden sempat berhalangan dan digantikan oleh pejabat presiden. Kekuasaan lembaga kepresidenan ini otomatis berakhir. Sering munculnya dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan digantikan dengan lembaga kepresidenan menurut UUD 1945 yang diberlakukan kembali. Saya Rizka Rahmadiani akan menjelaskan tentang lembaga kepresidenan dan kementerian pada zaman Orde Baru. Sejak zaman Orde Baru sampai sekarang, sejumlah cara dilakukan oleh kepala negara untuk memperkuat lembaga kepresidenan. Dari zaman Presiden Soeharto misalnya, ada satu kantor kepresidenan di bawah komando Sekretariat Negara. Saat itu tidak ada Sekretariat Kabinet maupun Sekretariat Wakil Presiden. Semua elemen pendukung presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan jadi satu institusi. Walhasil, posisi Sekretariat Negara pun sangat kuat. Ada beberapa hal yang menarik dari segi peraturan perundang-undangan dalam periode ini. Menurut dekrit Presiden yang memberlakukan kembali Konstitusi dari Republik I, bagian penjelasan konstitusi mendapat kekuatan hukum yang mengikat karena diterbitkan dalam pasal konstitusi. Namun juga dalam penjelasan konstitusi, dengan hadirnya lembaga MPR atau MPRS dalam Ketatanegaraan Republik IV mengundang konsekuensi dengan lahirnya konstitusi semu yang disebut Ketetapan MPR atau MPRS. Melalui produk hukum ini, secara umum lembaga kepresidenan juga diatur antara lain melalui 1. Ketetapan MPRS nomor 10 MPRS 1966 tentang kedudukan semua lembaga negara, tingkat pusat dan daerah pada posisi dan fungsi yang diatur dalam UUD 1945. 2. Ketetapan MPRS nomor 15 MPRS 1966 tentang pemilihan atau penunjukan wakil presiden dan tata cara pengangkatan pejabat presiden. 3. Ketetapan MPR nomor 2 MPR 1973 tentang tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. 4. Ketetapan MPR nomor 6 MPR 1973 tentang kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga tertinggi negara dengan atau antar lembaga tinggi negara. 5. Ketetapan MPR nomor 7 MPR 1973 tentang keadaan presiden atau wakil presiden Republik Indonesia yang berhalangan. 6. Ketetapan MPR nomor 3 MPR 1978 tentang kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga tertinggi negara dengan atau antar lembaga-lembaga tinggi negara. 7. Ketetapan MPR nomor 13 MPR 1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Selain itu, Presiden sebagai mandataris MPR juga diberi kewenangan dan kekuasaan penuh untuk melakukan tindakan apapun untuk menyelenggarakan pemerintahan, antara lain dengan 1. Ketetapan MPR nomor 10 MPR 1973 tentang pelimpahan tugas dan kewenangan kepada Presiden atau mandataris MPR untuk melaksanakan tugas pembangunan. 2. Ketetapan MPR nomor 8 MPR 1978 tentang pelimpahan tugas dan wewenang kepada Presiden atau mandataris MPR dalam rangka pensuksesan dan pengamanan pembangunan nasional. 3. Ketetapan MPR nomor 7 MPR 1983 tentang pelimpahan tugas dan wewenang kepada Presiden atau mandataris MPR dalam rangka pensuksesan dan pengamanan pembangunan nasional. 4. Ketetapan MPR nomor 6 MPR 1988 tentang pelimpahan tugas dan wewenang kepada Presiden atau mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rangka penyuksesan dan pengamanan pembangunan nasional. 5. Ketetapan MPR nomor 5 MPR 1998 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden atau mandataris MPR Republik Indonesia dalam rangka penyuksesan dan pengamanan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Dengan landasan hukum tersebut, lembaga kepresidenan, terutama presiden, menjadi lembaga tertinggi bila dibandingkan dengan lembaga tinggi lainnya. Ada beberapa hal yang unik dan menarik untuk diteliti. Hal-hal tersebut antara lain, pertama, setelah MPRS terbentuk, lembaga ini tidak langsung bersidang untuk menetapkan tokoh yang memangku jabatan dalam lembaga kepresidenan yang baru. Kedua, pada tahun 1963, MPRS menetapkan ketetapan MPRS yang mengangkat Presiden Pertahanan sebagai presiden seumur hidup.
Ketiga, munculnya jabatan pejabat presiden. Ketika presiden dimakzulkan pada tahun 1967, keempat, penetapan pejabat presiden menjadi presiden pada tahun 1968. Kelima, pengisian lembaga kepresidenan sesuai dengan UUD 1945 baru dilakukan pada tahun 1973, 13 tahun setelah MPR atau MPRS terbentuk. Keenam, pengucapan sumpah pelantikan presiden oleh wakil presiden tidak dilakukan di depan MPR atau DPR, melainkan hanya di depan pimpinan MPR atau DPR dan Mahkamah Agung saat presiden mundur dari jabatannya pada tahun 1998. Sebenarnya masih banyak hal lain yang menarik, seperti gelombang people power yang dikenal dengan gerakan reformasi 1998 yang muncul pada tahun 1998 akhirnya juga mengakibatkan sistem ketatanegaraan berubah secara cepat. Presiden tidak lagi memiliki kekuasaan penuh dengan dicabutnya ketetapan MPR nomor 5 MPR 1998 dengan ketetapan MPR nomor 12 MPR 1998 dan periode Republik 4 yang telah berusia 40 tahun ini pun berakhir sekitar 100 tahun dari munculnya gelombang people power. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai lembaga kepresidenan dan kementerian pada masa pasca Orde Baru atau yang biasa disebut era reformasi. Reformasi adalah sebuah gerakan yang menuntut adanya perubahan untuk perbaikan. Latar belakang terjadinya reformasi adalah adanya krisis ekonomi seperti inflasi yang tinggi, politik, hukum, dan kepercayaan seperti banyaknya KKN yang mulai melanda di Indonesia pada masa Orde Baru. Terbunuhnya 4 mahasiswa Trisakti, penjarahan massal hingga pendudukan gedung DPR dan MPR oleh mahasiswa menyebabkan Presiden Soeharto meletakkan jabatannya dan digantikan oleh wakilnya yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Agenda reformasi adalah sebagai berikut: mengganti Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, menghapus dui fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memberikan otonomi daerah yang seluas-luasnya, dan membentuk pemerintahan yang bersih dari KKN. Lembaga kepresidenan dan kementerian pada masa pasca Orde Baru yaitu Presiden ketiga kita, Baharudin Yusuf Habibie, yang memerintah pada tahun 1998 sampai dengan 1999. B.J. Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 22 Mei 1998 yang memiliki 39 kementerian. Kabinet ini menggantikan Kabinet Pembangunan 7 dan Kabinet ini berakhir pada tanggal 26 Oktober 1999. Permasalahan yang dihadapi oleh B.J. Habibie adalah krisis ekonomi, hutang luar negeri, inflasi, dan kebangkrutan beberapa perusahaan. Kebijakan dari Presiden B.J. Habibie adalah diberlakukannya otonomi daerah, pencabutan pembatasan partai politik, lahirnya kebebasan pers, diselenggarakannya pemilu 1999, diberlakukan masa jabatan presiden maksimal 2 periode, melepaskan tahanan politik, contohnya Sanana Gusmao, dan lepasnya Timur Timur. Peristiwa penting pada masa B.J. Habibie yaitu pemilu 1999 yang diikuti 48 parpol terlaksana dengan damai dan dimenangkan oleh PDIP. Lepasnya Timur Timur, B.J. Habibie menghendaki adanya referendum, terjadinya kerusuhan Santa Kras, dan hasilnya 78,5 merdeka. Ditelaknya laporan pertanggungjawaban Habibie. Lembaga kepresidenan pada masa pasca Orde Baru yaitu Presiden keempat kita, yaitu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan wakilnya Megawati Soekarno Putri yang memerintah pada tahun 1999 sampai dengan 2001. Gus Dur membentuk Kabinet Persatuan Nasional pada tanggal 26 Oktober 1999 dan masa baktinya berakhir pada 9 Agustus 2001. Dan kabinet ini memiliki 37 kementerian. Kebijakan pada masa pemerintahan Gus Dur adalah sebagai berikut: melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pemisahan TNI dan Polri, pemulihan hak keturunan Tionghoa, dan disinilah diakui agama Konghucu. Merubah nama Irian Jaya menjadi Papua dan mengizinkan pengibaran bendera bintang kejora. Kontroversi Gus Dur yaitu konflik dengan DPR,
munculnya kasus Bulog Gate dan Brunei Gate, sering kunjungan ke luar negeri sebanyak 80 kali perjalanan pada masa jabatan 1999 sampai dengan 2001, menentang sidang istimewa DPR, mencetuskan hubungan dagang dengan Israel, dan mengeluarkan dekret presiden pada 22 Juli 2001 dengan membekukan DPR dan MPR, juga Golkar. Nah, pada akhirnya MPR dan DPR memakzulkan Gus Dur dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri atau wakilnya. Lembaga kepresidenan dan kementerian pada masa pasca Orde Baru yaitu presiden kelima kita, Megawati Soekarnoputri dan wakilnya Hamzahas, yang memerintah pada tahun 2001 sampai dengan 2004. Megawati membentuk kabinet gotong royong pada tanggal 9 Agustus 2001 dan masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 2004. Di kabinet ini memiliki 33 kementerian. Kebijakan pada masa Megawati yaitu pembentukan KPK, membentuk MK, netralisasi PNS, TNI, dan Polri, menjual BUMN ke pihak asing, meredam gerakan OPM dan GAM. Lalu peristiwa penting masa Megawati Soekarnoputri yaitu lepasnya Pulau Sipandan dan Ligitan yang sengketa antara Indonesia dan Malaysia berada di perbatasan Kalimantan dan lemahnya diplomasi luar negeri Indonesia. Pemilu 2004. Pemilu ini merupakan pemilu presiden dan wakil presiden yang pertama kali. Pemilu legislatif yang diikuti oleh 24 partai politik dan pemenangnya adalah Golkar. Pemilu presiden dengan 5 pasangan capres dan cawapres dan dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Lembaga kepresidenan pada masa pasca Orde Baru yaitu presiden ke-6 kita, Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya Yusuf Kala yang memerintah pada tahun 2004 sampai 2014. Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu 1 pada tanggal 21 Agustus 2004 dan masa baktinya berakhir pada tanggal 20 Oktober 2009. Di kabinet ini memiliki 36 kementerian. Kebijakan pada masa Susilo Bambang Yudhoyono yaitu program bantuan langsung tunai, meningkatkan swasembada pangan dengan menyediakan pupuk murah, meningkatkan anggaran pendidikan. Keberhasilan yang dicapai yaitu kesepakatan damai dengan GAM di Helsinki. Juga Susilo Bambang Yudhoyono kembali menang dalam pemilu 2009. Jadi Susilo Bambang Yudhoyono menjabat 2 periode dan pada periode keduanya wakilnya digantikan oleh Budiono. Membentuk Kabinet Indonesia Bersatu 2 yang dibentuk pada tanggal 22 Oktober 2009 dan berakhir pada 20 Oktober 2014. Juga kabinet ini memiliki 36 kementerian. Keberhasilan lain yaitu meningkatnya indeks pembangunan manusia Indonesia. Lembaga kepresidenan dan kementerian pada masa pasca Orde Baru yaitu presiden ke-7 kita, Joko Widodo dan wakilnya Yusuf Kala, yang memerintah pada tahun 2014 sampai dengan 2019. Jokowi membentuk Kabinet Kerja pada tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan 20 Oktober 2019. Di kabinet ini memiliki 43 kementerian. Karena Jokowi masa jabatannya 2 periode, jadi pada tahun 2019 Jokowi membuat kabinet baru yaitu Kabinet Indonesia Maju dan wakilnya Ma'ruf Amin pada tanggal 23 Oktober 2019 sampai sekarang dan memiliki 42 kementerian. Kebijakan Jokowi adalah menaikkan dana desa, menaikkan gaji PNS dan pensiunan, menaikkan tunjangan kerja TNI, Polri, dan Babinsa,
dan sebagainya. Keberhasilan Jokowi adalah sebagai berikut. Keberhasilan menuntaskan pembangunan jalan tol, keberhasilan di bidang hukum dan HAM, harga terkendali, kemiskinan terendah, semakin banyak warga yang bekerja sehingga terjaminnya kehidupan warga, kualitas hidup meningkat, tingkat pendidikan membaik, penguasaan aset mulai menyebar, BBM satu harga, membangun kawasan perbatasan, dan masih banyak lagi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.